Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatus Sabila dengan NIM 19862066140. Saya dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah PTK dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mawardi SSI MPD. Nah, dengan judul proposal penelitian tindakan kelas, peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Nah, masuk pada bab 1. Selanjutnya, nah di sini pada poin A latar belakang, pendidikan merupakan hal yang penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Nah, adapun menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya yang ia miliki, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Di sini peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Guru juga harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi situasi pembelajaran yang aktif. Nah, akibatnya ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Salah satu contohnya misalnya kayak belajar PKN, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja, nah metode information search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswanya untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menentukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar itu dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode pembelajaran ini tidak hanya berpusat pada informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melibatkan keaktifan siswa di dalam kelas, yaitu berpusat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Nah, baik ya, kita next. Selanjutnya, masuk pada bagian B, identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut yang telah saya sampaikan, penelitian menemukan beberapa masalah. Nah, yang pertama itu, pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajarannya. Yang kedua, pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman sang guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran yang aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Nah, yang terakhir yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN, sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Langsung ke poin C, yaitu ada pembatasan masalahnya. Sini penelitian membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama itu penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, itu tuh pembatasan masalahnya. Kita lanjut. Pada poin D ada perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah-masalah yang dalam penelitian tindakan kelas ini. Ada dua. Yang pertama itu bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi ini di kelas
khususnya pada kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua itu ada perumusannya, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, di poin E ini ada tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah ada dua. Yang pertama itu penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karang 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, tadi itu tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ke SDN 4 ke SD Negeri Karangtengah 3. Maaf. Oke, yang poin F adalah ada manfaat penelitian. Nah, hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Secara teoritis ini, penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Nah, yang praktis itu kayak bagi siswanya bisa menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajarnya, terus meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Bagi gurunya, manfaatnya ini ada, jadi guru bisa mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Nah, yang B menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi ini. Lalu yang ketiga itu manfaat bagi sekolah. Nah, jadi kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam peningkatan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Lalu yang B ini, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Lanjut, kita masuk pada bab 3 ya, ada landasan, teori, dan juga kerangka berpikir. Oke, next. Di landasan teori ini, poin A, ditinjau dari hasil belajar PKN-nya ya, yaitu pengertian belajar itu menurut Siregar dan Nara 2010 mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental, psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relevan spontan. Nah, senada dengan pendapat Hamalik 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, yang dimaksud dengan perubahan di sini itu adalah seseorang dikatakan telah belajar kalau sudah terdapat perubahan pada tingkah lakunya di dalam dirinya sendiri yang tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Lanjut, di sini ada poin B, yaitu hasil belajar. Menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Dimyati itu dan Mudiono 2013 menyebutkan hasil belajar itu merupakan hasil dari suatu interaksi belajarnya dan tindak mengajar. Dari sisi guru, dan hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Di sini pun ada 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Di sini kita bisa lihat ada yang pertama itu pengetahuan C1, yang kedua pemahaman C2, yang ketiga itu ada aplikasi C3, yang keempat analisis C4, dan yang kelima ada evaluasi C5. Nah, jenis kategori ranah afektif ini sebagai berikut ya. Ada yang pertama itu receiving itu A1, ada kedua itu responding A2, valuing itu A3, organisasi itu A4, dan A5 itu karakter. Next ya. Di sini ada poin C, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu, PKN, merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditandai oleh pesatnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi.
Menurut Susanto 2013 menjelaskan, PKN ini adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berkarakter pada budaya bangsa Indonesia. Oke, lalu yang D, globalisasi. Nah, kata globalisasi dilihat dari akar, katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi globalisasi itu adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi ialah proses menyatunya berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada nomor 2 itu metode pembelajaran information search. Nah, yang A ini poin A metode pembelajarannya ya. Yang dimaksud itu metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Adapun menurut Hamzah dan Nurdin 2011 menjelaskan bahwa metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjelaskan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang B ada pengertian metode pembelajaran information search. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Adapun menurut Silberman 2013 menjelaskan metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuannya itu dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Itu ya pengertian metode pembelajaran dan juga metode pembelajaran information search. Oke, di sini yang poin ketiga itu ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Karakteristik utama siswa itu sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya adalah ini ada perbedaan bisa dilihat, salah satunya ada perkembangan fisik juga. Lalu lanjut, kita masuk ke B, penelitian yang relevan. Oke, penelitian Ipung Purnamasari itu di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul penelitiannya itu penerapan strategi information search sebagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2. Berdasarkan hasil penelitian ini didapat kesimpulan bahwa penerapan strategi information itu sebagai berikut ya, bisa dilihat. Oke, yang nomor 2, ini kita dapat penelitian yang relevan dari Munasikah Yayan Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada Materi Pokok Kandungan Surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo, Tegalrejo, Magelang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ada kerangka berpikir, bisa dilihat pada gambar berikut ya. Kerangka berpikir upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karang Tengah 3 Kota Tangerang. Oke, di D-nya itu ada hipotesis tindakan, itu dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search itu diduga menggunakan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 metode penelitian. Nah, di sini ada pendekatan penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yaitu PTK ya, yang kita ketahui. Penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu
pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Nah, sini penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan Taggart. Itu ada yang membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Kita bisa lihat di situ ada model pembelajaran dari Chemis dan McTaggart, ya, ada pada gambar tersebut yang model spiralnya dari Chemis dan Taggart. Oke. Next. Yang B, ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan ini. Dalam hal ini kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, PTK ya, di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melalui tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamat observer, yaitu observasi saat guru kelas 3 mengobservasi, lalu dua guru kelas 4 lainnya yang membantu penelitian dan mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Oke, lanjut. Di sini ada poin C, tempat dan waktu penelitiannya ya. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karang 3, Kota Tangerang. Penelitian ini juga direncanakan dan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Secara rinci nih waktunya terlihat pada tabel, bisa dilihat ya lebih jelasnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada instrumen penelitian. Yang pertama itu adalah hasil belajar PKN dengan definisi konseptual, itu berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN itu adalah suatu kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal, faktor dalam diri dan juga dari luar. Adapun aspek kemampuan yang lain adalah ditandai dengan siswa mampu mengingat informasi atau materi yang dia dapat, memahami tata cara demokrasi, memiliki sikap dan kepedulian terhadap orang lain, sikap menjadi warga negara yang demokrasi. Oke, baik, dan partisipasi melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis, serta ikut berperan dalam percaturan global. Nah, yang poin B ini ada definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi. Menganalisa dampak positif dan negatifnya terhadap globalisasi. Pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan dari C1 pemahaman, C2 penerapan, dan C3 analisis. Penerapan, C2 dan analisa C4. Oke, lanjut. Lalu ada yang dua itu metode information search, itu definisi konseptualnya ya. Poin A, metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan juga membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Nah, metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Oke. Poin B-nya, definisi operasional.
Itu metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer yang telah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search, yaitu lebih menekankan pada pembelajaran siswa yang aktif. Siswa dapat mengonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Nah, ketercapaian metode information search mengacu pada langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke indikator keberhasilan. Di sini indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan peneliti tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Nah, hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM di sekolahnya, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Nah, yang F ini teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, dibutuhkan ada teknik atau alat pengumpulan datanya. Itu ada, pertama kita membutuhkan tes, lalu teknik itu observasi, lalu dokumentasi, dan juga catatan lapangan. Nah, yang poin G, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan atau peningkatan dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data ini dalam penelitian nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data di kualitatif dilakukan melalui tahap menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasikan, memfokuskan, dan mengorganisasi. Nah, mengaitkan gejala gitu secara sistematis dan logis. Nah, membuat abstraksi atau kesimpulan makna hasil analisis. Oke, lanjut. Sini ada poin H. Kita ke poin H, itu ada keabsahan data. Ada 3 ya, triangulasi sumber, ada triangulasi teknik, dan juga triangulasi waktu. Triangulasi sumber ini yang untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan data dan pengujian datanya telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid, dan yang bersangkutan dan orang tuanya. Yang dimaksud dengan triangulasi teknik itu untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan cara mengecek dan kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya kayak data peroleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan 3 teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. Nah, triangulasi waktu ini sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka penguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Oke, lanjut ke poin I, ini ada desain dan proses penelitian. Nah, pada siklus pertama ini ada rencana. Rencana ini pelaksanaan PTK antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut. Rencana itu ada kayak menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Nah, yang kedua, untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini, penelitian melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar
SK dan KD yang akan diajarkan kepada peserta didik. Lalu yang ketiga itu peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Yang keempat, mengembangkan bahan bacaan yang menunjuk SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Yang kelima, mendesain metode, lalu menganalisis berbagai alternatif. Lalu yang ketujuh, mengembangkan lembar kerja siswa, LKS dengan 8 mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. Yang kesembilan itu menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. Lalu yang B, tindakan. Pada komponen ini, peneliti melakukan tindakan berdasarkan hasil tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswanya. Lalu yang C, observasi. Pada komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa, apakah berdasarkan tindakan yang dilakukan memberikan pengaruh. Seperti itu, kita lanjut. Lalu kita lanjut pada siklus kedua. Setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama. Oke, yang telah dirancang terlebih dahulu, pelaksanaan pembelajaran ini disesuaikan dengan SK dan KD. Nah, yang B ini tindakan peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP, lalu yang C observasi penelitian mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran, yang C refleksi. Penelitian melakukan refleksi ini, penelitian refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih atas presentasi tentang proposal penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.